Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dea Stefani Berusur Bakti dengan NIM 22033111044 kelas reguler D 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf. Jadi penggunaan huruf itu ada 8. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf vokal, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, yang pertama ada huruf abjad. Huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26, dari A sampai Z, seperti dalam tabel berikut ini. Yang kedua ada huruf vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U, seperti pada tabel berikut ini. Yang ketiga, huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Untuk huruf Q dan juga X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan bidang tertentu. Huruf X pada awal kata diucapkan seperti S, contohnya itu xenon, jadi seperti huruf S. Dan pada posisi tengah ataupun akhir diucapkan seperti gabungan huruf K dan juga S, contohnya itu marxisme. Yang keempat, gabungan huruf vokal. Nah, ini terbagi dua, yaitu monoftong dan diftong. Monoftong ini merupakan dua buah vokal yang diucapkan menjadi vokal tunggal. Contohnya itu petai menjadi pete, gulai menjadi gule. Nah, yang kedua diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. I contohnya pandai, au contohnya audit, E contohnya survei, dan O contohnya koboi. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Huruf konsonan yang terdiri dari dua konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya pada kata khusus, jadi terdapat gabungan huruf K dan juga H. Yang keenam, huruf kapital. Nah, yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat seperti contoh ini. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur 6 orang seperti yang tertera di gambar. Contohnya Amir Hamzah, jadi A dan H-nya itu ditulis kapital. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis ataupun satuan ukuran. Contohnya itu 5 ampere. Jadi ampernya itu A-nya tidak ditulis kapital karena merupakan satuan ukuran, dan ikan mujair karena termasuk nama jenis. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan juga rumus. Contohnya itu teori Darwin, rumus Pitagoras. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, kecuali dituliskan sebagai awal nama ataupun huruf pertama kata tugas dari, contohnya seperti yang ada di gambar. Yang keenam, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, ataupun akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan.
Yang ke-10, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang ataupun yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi ataupun nama tempat. Yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan juga aksara. Yang ke-12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Yang ke-13, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang ke-14, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama sejarah. Yang ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non kapital. Yang ke-16, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ke-17, huruf pertama unsur geografi yang diikuti nama diri ditulis dengan huruf non kapital. Yang ke-18, huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non kapital. Yang ke-19, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Yang ke-20, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas. Yang ke-21, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-22, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, dan nama pangkat. Yang ke-23, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakek, dan adik, serta ataupun ungkapan lain yang digunakan sebagai sapaan. Nah, selanjutnya kata Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Selanjutnya kata ataupun ungkapan yang digunakan dalam pengacuan ditulis dengan huruf awal kapital. Dan juga istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non kapital. Yang ke-7, huruf miring. Nah, yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Seperti contoh berikut, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Jadi salah asuhannya dimiringkan karena merupakan judul buku. Nah, yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya itu seperti digambar, imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah ataupun bahasa asing. Seperti berikut, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malapeh au. Jadi malapeh au-nya itu ditulis miring karena merupakan bahasa daerah. Selanjutnya dalam penggunaan huruf miring, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing ataupun bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dan juga dalam naskah tulisan tangan ataupun mesin tik yang bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah 1. Yang ke-8, huruf tebal. Nah, yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya seperti berikut. Tetapi dalam naskah tulisan tangan ataupun mesin tik bukan komputer, bagian yang akan dicetak tebal ditandai dengan garis bawah 2. Yang kedua, huruf tebal ini digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab ataupun subbab seperti contoh yang sudah tertera.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan huruf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih.